Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel ini dapat dengan eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada. Tentu dengan sebuah harapan, insya Allah sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi. Berikutnya untuk seluruh viewer terkasihku dimanapun kalian berada, di mancanegara, di dalam negeri, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya. Semoga selalu always dan tidak pernah never, tetaplah bertumbuh menjadi pribadi yang anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silakan aja di share ya, jangan diunduh, diedit-edit lalu diunggah ulang. Aku nggak kasih izin yang seperti itu namanya maling, nyolong, pencuri, bajingan. Ya, kalau kamu punya agama, kamu jangan jadi bajingan. Itu hak orang di situ, jangan kamu curi-curi, maling kamu. Ya. Berikutnya semuanya dari kalian aku nggak bisa sebut satu persatu. Terima kasih atas doa baiknya untukku dan keluarga, dan semoga kebaikan itu juga doa-doamu itu kembali kepadamu ya. Sebagai sesama saudara muslim, kita saling mendoakan dalam kebaikan, dan insya Allah doa kita bagian dari sekian banyak doa yang dikabulkan oleh Gusti Allah Agung. Amin amin ya rabbal alamin. Aku tidak punya waktu banyak, ini sudah ditunggu tamu teman-teman ngaji ya, jadi ya maksimal aku usahakan setengah jam bisa tuntas lah ya. Oke, tajuk kita adalah bertukar pikiran ya. Bertukar pikiran ya. Yohanes 1:1 ya. Nih, aku sudah bilang sama kalian kemarin sudah aku kasih landasannya. Sekarang kita akan masuk ke teks. Jadi kajian-kajianku itu argumentatifnya teks. Kalau kita mau diskusi agama ya teksnya apa? Ya teksnya kitab suci. Kalau kita berbicara Islam ya Al-Quran. Kalau kita berbicara Kristen ya Injil. Kita berbicara Yahudi ya Torah. Ya begitu, bukannya yang lain-lain. Kalaupun ada yang lain-lain itu sifatnya dia hanya membantu, mungkin sejarah atau apapun lah ya. Jadi intinya kalau kita sudah berbicara agama, literasi tertinggi itu kitab suci. Tinggal nanti kita uji kitabnya itu benar-benar suci atau kitab yang dianggap suci. Itu loh ya. Sekarang kita berbicara Yohanes 1:1. Aku sudah abaikan, tapi itu bermasalah sebetulnya. Benarkah Yohanes 1:1 itu firman? Kan itu dari komentar, ini seri berapa tuh? Seri 5, dari seri 1 sampai seri 5 nggak ada yang bisa jawab. Apakah Yohanes 1:1 itu firman? Kalau firman, otak mana yang bisa menerima? Nabinya itu, Kanjeng Nabi Isa yang kami sebut begitu, yang kalian sebut Yesus, itu orang Israel, bahasanya Ibrani Aramaik. Tiba-tiba kita membaca Yohanes 1:1 itu ada dalam edisi original teks, itu Yunani. Bukan Ibrani, bukan Aramaik. Terus apakah bisa kita menerima kalau logika waras kita muncul? Nabinya orang Israel, bahasanya Ibrani Aramaik, tapi firmannya bahasa Yunani. Logika mana? Tapi oke lah kah? Seri 1 sampai 5 nggak ada yang jawab itu. Sejujurnya aku mengatakan Yohanes 1:1 itu bukan firman. Itu adalah himne platonis yang diambil oleh Yohanes, diletakkan di awal Injil yang dia susun. Karena apa? Bahasa. Bukan yang lain. Bahasa kita bisa lihat sebagai parameter ukur. Makanya teman-teman Islam, aku kasih tahu ya, kamu jangan goblok. Nabi Muhammad itu melek huruf. Nggak ada nabi kok buta huruf. Al-Quran tidak pernah membuta hurufkan kanjeng nabinya untuk menggaransi bahwa Al-Quran itu original. Yang digunakan untuk menggaransi Al-Quran original itu bahasa. Bahasa, lihat itu. Arabian, bahasa. Jadi kalian nggak usah takut bahwa nabi kita itu nabi yang melek huruf dan itu tidak mengganggu originalitas Al-Quran. Harusnya gitu. Ada nabi kok buta huruf. Nabi opo wi.
Nanti diedit lagi, dicolong lagi video ini, dipotong lagi, rame lagi. Kalian kan bajingan-bajingan tukang nyolong-nyolong videoku. Berapa aja videoku sudah dicolong. Ya. Oke, sekarang kita mulai ya. Sekarang kita masuk ke teks. Jadi kalau aku ngaji itu Islam, masuknya teks Al-Qur'an, bukan yang lain. Kita ngaji Kristologi, masuknya teks apa? Injil, bukan yang lain. Sekarang kita buka Injil Yohanes. Ya. Injil Yohanes itu sebetulnya terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama ini N ya. N arche ya. N arche ya, N hologos. Ya. Ini bahasa asli ini. Ini bukan Ibrani diterjemahkan, enggak, aslinya ini ya sudah begini, sudah Yunani. Ya. Yang kedua, ya. Kai hologos and prostonteon. Kai ya, hologos prostonteon. Ya. Yang kedua. Yang ketiga, ya. Kai theos ya. Kai theos and hologos. Ya. Apakah ayat ini mengatakan terus Yesus itu Allah? Sehingga ayat ini menjadi fundamental bagi teman-teman Tritunggal? Pertanyaan yang kita harus ajukan dulu, apakah Yohanes itu ya berpaham Tritunggal? Maka kalian boleh baca Yohanes 17 pasal 3. Ya. Inilah hidup yang kekal itu yang mengenal engkau satu-satunya Allah. Kurang jelas ya apa Yohanes? Dia bilang, inilah hidup yang kekal itu yang mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan Yesus Kristus yang telah engkau utus. Ada Allah lain nggak? Coba otaknya dipakai. Kalau sudah satu-satunya, ada yang lain nggak? Ya, ini nggak satu-satunya ini, karena gue punya ini. Nggak satu-satunya. Tapi kalau sudah gue bilang mana ya, gue kasih contoh amelu. Nih, gue punya meteran nih, ya, punya meteran nih. Ini satu-satunya meteran yang gue punya ini. Coba otak lu buka, gue punya meteran lagi nggak selain ini? Tuh. Jadi kerangka berpikir yang diajukan oleh Yohanes itu adalah Allah yang satu-satunya. Satu-satunya itu apa? Ya tunggal, bukan Tritunggal. Tunggal dia. Jadi Yohanes tidak pernah mengajarkan paham Tritunggal. Yohanes tidak pernah mengatakan Yesus itu Allah. Nah, sekarang bagaimana ceritanya? Yohanes 1 pasal 1 digunakan sebagai premis seolah-olah Yesus itu Allah. Tuh. Ya. Oke. Ya. Aku akan jelaskan ini 3 frase ini ya, tapi jadi kalau terjemahan umum kan begini, pada mulanya adalah firman. Oke. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Oke. Firman itu adalah Allah. Oke. Sekarang gue tanya, apakah itu satu-satunya terjemahan? Sehingga kita tidak punya ruang untuk memilih alternatif terjemahan. Coba pikir. Terjemahan itu relatif, orang bisa saja menerjemahkan. Tapi kita kan dicekoki hanya satu-satunya terjemahan, seolah-olah terjemahan itu menjadi absolut. Ya. Kemarin sudah gue jelasin apa itu logos. Logos itu firman, omongan, kata-kata, ucapan. Terus sakralnya di mana? Semua kita ini firman asalnya. Semua kita ini logos. Kalau premis kita, makanya kita harus sepakat dulu. Apakah ketika Allah mau menciptakan, dia harus berkata? Jadi jangan lagi ajukan pertanyaan ke aku, kalau nggak ada firman, dengan apa Allah menciptakan? Pertanyaan gue balik ke lu, apakah ketika Allah mau menciptakan, itu harus berfirman? Coba.
Filsafat. Ayo kalau mau main filsafat sama gue. Teman-teman Islam harus tahu, terjemahan Depak itu bermasalah. Kun fayakun itu bukan jadi maka jadilah, bukan ya. Gue sudah lu ingetin. Lu sudah gue ingetin. Kun fayakun itu fiilnya mudhari. Maka kalau jadi maka akan jadi. Artinya apa? Ada sebuah proses. Yesus itu sehebat-hebat dia, itu masuk proses. Kanjeng Nabi Isa itu di dalam rahim tidak mungkin perutnya Bunda Maryam langsung gede 9 bulan. Mesti lewat kecil, gede, 9 bulan 10 hari lahir. Tapi kalau Allah mau bikin langsung perutnya gede ya bisa. Wong Allah itu mah bisa kok. Tapi kan dia membuat sebuah aturan yang dia sendiri tidak mau langgar, yaitu kun fayakun. Jadi maka akan jadi. Masalahnya terjemahan-terjemahan kita itu seperti tukang sulap akhirnya Gusti Allah itu. Jadi maka jadilah. Jadi terus jadi gitu. Coba pikirkan. Nah, sekarang kita harus sepakat dulu. Apakah ketika Allah itu akan menciptakan, kita harus berkata-kata. Sehingga firman itu seolah-olah sakral. Kalau you bilang oke, itu ada konsekuensinya. Kalau enggak ada konsekuensinya. Gitu. Ya, oke. Dari 3 ini ya, gue akan jelasin yang ini dulu. Enarche and hologos. Ya. Nah, ini gue hapus. Insya Allah besok gue jelasin. Ya, sebelum ke sana gue baca dulu yang komen yang masuk dari kalian ya. Ini kita harus gerak cepat. Ini ada tamu ya. Pertama dari Kang Nurkoles, terima kasih. Gispati, terima kasih. Gurem and Rukem, mantap, terima kasih. Tapi tidak semudah ini Gurem and Rukem. Besok aku jelaskan insya Allah ya. Apa itu sin, apa itu meta, apa itu para, apa itu pros. Nanti yang jadi masalah pros. Makanya apakah benar pros itu diterjemahkan bersama-sama? Terus nanti bersama-sama itu muka berhadapan muka. Gue tanya ame lu, kalau Yesus berhadapan muka dengan Allah, kenapa memangnya? Kenapa? Apakah berhadapan muka itu terus menjadi setara? Ya. Makanya kita harus tahu apakah terjemahan itu satu-satunya seperti yang kita kenal, kan enggak. Seperti ini, sin. Ini ya, ini Alkitab nih ya. Matius, Markus, Lukas, Yohanes enggak. Itu disebut Injil sinoptik. Besok gue jelasin apa itu sin, apa itu meta, apa itu para, dan pros itu apa. Karena dia pakai prostonteon. Terus apakah benar pros itu bersama-sama? Ya, besok kita lihat ya. Oke, terima kasih masukannya dari Gurem and Rukem. Kita lanjutkan Rio Aka, Jaksel, Jakarta Selatan hadir ke Hermanata Wijaya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, Bandung. Oke. Saran Gipari menyimak setelah 1 jam tayang. Oke, sambil minum kopi. Oke, terima kasih Wahyu Bebes, terima kasih. Oke. Kang Wahyu Junaidi. Assalamualaikum, waalaikumsalam, Gus. Masalah Yesus en firman saja oten kok rumit en susah. Se angel kalkulus. Salam Isra. Salam Isra untukmu. Oke. Ya karena dogma. Dogma itu kalau sudah masuk ke dalam kita, itu otak nggak jalan, mampet dia. Makanya kalau ngaji di sini harus kita punya keberanian membuang dogma. Taat terhadap Alkitab. Apa itu Al-Quran, apa itu Injil, apa itu Torah. Kita harus taat seperti itu. Jangan filsafat-filsafat orang dimasukin otak. Beragama kok berdasarkan pendapat orang. Lu hidup sekali, nanti lu mampus, lu mati yang ditanyain lu, bukan orang. Sementara lu beragama dengan pendapat orang lain. Lah untuk apa hidup cuma sekali kok? Di sini gue didik lu menjadi elang bukan bebek. Lu harus berani. Ya. Oke, Rasmi Nasmat, Bismillah Makassar hadir, salam Isra. Oke. Irfan ya, masih menyimak misteri logos dan teos yang disamakan oleh terjemahan LAI. Kacau. Oke, terima kasih. Cipto Purbaling dari Kalimantan Tengah. Iya, ikut Kalimantan Tengah ya itu ya, Grogot itu ya. Oke, terima kasih Kang Hermas Edison, mualaf kita semoga sampai menutup mata tetap memegang teguh Islam. Ya, Kang Mas Hermas Edison ya. Kita di sini sama-sama mendukung kamu setelah mendapatkan pencerahan dan sekarang menjadi mualaf ya. Islam pilihannya insya Allah keselamatan ada padamu dan sampai menutup mata, sampai nanti Gusti Allah Agung memanggil kamu dengan panggilan kasih sayang. Hai nafsul mutmainnah hirji'i. Siapa yang nggak rindu dipanggil gitu?
wahai jiwa yang tenang, kembalilah. Tapi kalau nggak jelas, siapa mau dipanggil gitu? Nggak mungkin. Ya, maka sekarang kamu sudah memperjelas, kamu sudah menjadi Islam. Ya, semoga sampai menutup mata tetap Islam. Ya, oke. Kemudian user Imaduddin Tanjung Priok nyimak salam Isra untuk saudaraku. Oke, terima kasih. Aljus nomor telu. Oke, terima kasih. Kemudian selesai, sudah ya, selesai. Sekarang gue tanya dulu, apakah Allah itu kalau mau menciptakan harus pakai ngomong dulu? Iya, perlu ngomong dulu. Apakah terus ngomongnya Allah tuh gimana ngomong? Terus dia ngomong sama siapa? Gue mau ciptain bumi, gue ngomong sama siapa? Otak dipakai. Jadi kalau premisnya ya bahwa ketika menciptakan Allah harus ngomong, itu jangan dipahami harafiah Allah ngomong gitu loh. Kalau Allah ngomong, mau ngomong sama siapa? Itu adalah ngomong, ucapan, kata-kata itu menunjukkan bagaimana mudahnya Allah itu menciptakan. Maka kan kita sering dengar, lu ngomong aja enak, gue yang kerjain. Nah, artinya apa? Perkara ngomong itu gampang. Makanya kan kalau kami di Sumatera ya, lu nyuruh gue manjat pohon, lu tinggal ngomong aja enak, gue yang manjat, lu makan buahnya. Lu ngomong aja enak, lu ngomong aja mudah. Artinya ngomong itu adalah petunjuk bahwa Allah itu mudah untuk menciptakan apa yang Allah mau. Bukan harus ngomong, gue jadikan ini, gue jadikan ini, gue jadikan ini. Nggak begitu. Itu kalau premisnya memang Allah harus ngomong, oke lah. Tapi pemahaman ngomong itu harus dipahami secara tepat. Bukan ngomong-ngomong seperti kita. Gue mau pergi kemana ngomong sama istri gue gitu. Gue mau bikin pisang goreng gitu. Gue ngomong gitu, nggak begitu ya. Ngomong itu menunjukkan kemudahan, karena yang paling mudah itu yang ngomong, coba ngelakonin sulit, itu loh ya. Oke, itu kalau premisnya. Lu tahu premis nggak sih? Gue ngomong premis, lu goblok nggak tahu juga, capek gue. Premis itu landasan berpikir yang sudah dianggap benar gitu loh. Padahal ya belum tentu benar. Makanya gue ngomong, kalau premisnya Allah harus berkata-kata, harus berfirman, harus ngomong, jawaban gue seperti tadi itu. Monggo silakan, tapi ngomong jangan dipahami harafiah. Tapi apakah benar ketika Gusti Allah Agung, Allah, YHWH, Alif Lam Lam Ha mau menciptakan segala sesuatu harus ngomong? Ternyata enggak, itu dibantah oleh kitab Kejadian 1:1. Ya. Ini Allah nggak pakai ngomong kok. Ya. Nggak pakai berfirmanlah Allah, enggak. Lihat, baca ya. Ini, Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Kejadian 1:1 ya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ya, bumi belum berbentuk, kosong, gelap gulita, menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Lihat, Allah ngomong nggak? Bumi diciptakan Allah, nggak perlu ngomong. Baru nanti yang kedua, ketiga lah ya, oke. Berfirmanlah Allah, jadilah terang lalu terang. Nah, maka ketika terang, Allah berfirman, Allah ngomong. Jadi mau Allah ngomong ya bisa menciptakan, mau Allah nggak ngomong juga bisa menciptakan. Jadi premis yang mengatakan bahwa ketika Allah menciptakan dia harus ngomong dibantah oleh kitab Kejadian 1:1. Karena di kitab Kejadian 1:1 tanpa ngomong bumi jadi bisa diciptakan oleh Allah. Jadi jangan sekali lagi ajukan sama gue ini ya, lu ngomong ya Allah menciptakan dengan apa kalau nggak dengan firman? Mana lebih dahulu firman sama Allah? Itu firmannya Allah, blok. Sama seperti ini, ya. Ya. Ini kalau gue terjemahin kan gini, en arte en hologos. Pada mulanya, ini sebetulnya kerangka dasar nih. Oke lah, aku ikut yang umum lah. Pada mulanya ya adalah firman. Kita di sini dulu aja. Ya. Pertanyaan gue, firmannya siapa? Ini lu jawab. Siapa yang punya firman ini? Lu jawab. Jangan lu bilang firman itu Allah. Allah dari mana? Ya, Allah dari mana? Ya.
Pada mulanya adalah firman. Gue tanya dulu, firmannya siapa? Pada mulanya adalah ucapan. Ucapannya siapa? Pada mulanya adalah omongan. Omongannya siapa? Pada mulanya adalah kata. Katanya siapa? Lu dengar kajian gue ya. Itu omongannya siapa? Omongannya Gus Beti. Tuh, kamu tadi pulang jam berapa? Sholat Jumat. Pulang jam 12:30. Itu omongannya Graito. Gue mau tanya, apakah omongannya Graito itu? Apakah omongannya Allah itu terus kamu sama dengan Allah? Lah kalau ini aja kamu nggak ngerti ya repot aku jelas no. Ya. Omongannya Gus Beti itu bukan Gus Beti. Gus Beti itu sebuah personal, omongan itu sebuah instrumen untuk menyampaikan keinginan dia kepada pihak lain. Tergantung siapa yang diajak ngomong. Gitu loh. Terus kalau firman Allah sama dengan Allah, loh, bahasamu dapat berapa kalau sekolah dulu? Bismillahirrahmanirrahim. Bahasamu itu dapat berapa? Ya. Ya. Jadi firman Allah itu bukan Allah. Ada firman yang punya firman Allah gitu loh. Makanya gue tanya, NRC and Hologos pada mulanya adalah firman. Gue tanya dulu, firmannya siapa? Coba. Ayo. Jangan lu ajukan lagi. Oh, Allah bisu. Lu tahu Allah bisu dari mana? Dari Hong Kong. Jadi Allah kalau nggak punya firman dia bisu gitu. Lu tahu dari Hong Kong gitu. Ada. Lu cari di sini. Nah, di mana dikatakan Allah itu bisu? Itulah ya. Kalau sudah beragama, sudah tercekoki oleh filsafat, jadinya begitu. Nanti gue jelasin ya. Pros itu kemana gue jelasin. Itu juga penyakit karena sudah tersuntik filsafat. Jadi ada pros, ada sin, ada meta. Itu gunanya sendiri-sendiri, gitu loh. Jangan diputar kemana-mana. Ya kalau yang lu ajak ngomong itu orang nggak mau belajar. Orang sekarang informasi terbuka, tinggal mau belajar atau enggak kok. Apa sebetulnya pros menurut bahasa Yunani? Besok kita bahas. Sekarang di sini dulu. Pada mulanya adalah firman. Gue tanya, firmannya siapa? Kalau lu nggak bisa jawab, gue kasih tahu itu firmannya Allah. Artinya apa? Kita semua ini, bukan hanya Yesus, semuanya ini pada mulanya firman. Kalau premis kita, Allah menciptakan sesuatu harus dengan firman, harus dengan berkata-kata. Kenapa jadinya Yesus? Orang firmannya tentang Yesus. Ya jelas jadi Yesus. Bukan terus Yesus itu Allah. Gus Beti ini apa? Firmannya Allah. Nggak mungkin Allah berfirman tentang Gus Beti jadinya Yesus. Nggak mungkin. Semua ini kita firman. Kalau kerangka berpikirnya begitu, maka Kanjeng Nabi Musa itu firmannya Allah. Kanjeng Nabi Isa yang kalau seperti Yesus, ya firmannya Allah. Kanjeng Nabi Muhammad, ya firmannya Allah. Kita semua ini firman. Setelah itu kita akan menjadi setelah diciptakan, ya berdasarkan firmannya apa. Kalau Allah firmannya duren, ya jadi duren gitu loh. Kok sulit-sulit amat. Firmannya rambutan, ya jadi rambutan. Firmannya nangka, jadi nangka. Nggak mungkin Allah berfirman tentang duren, jadinya rambutan. Nggak mungkin. Jadi di sini ya, supaya jelas ya, bahwa kita semua asalnya ya firman. Firmannya siapa? Firmannya Allah. Itulah yang dijelaskan oleh NRC and Hologos. Ya. Jadi tidak ada ya yang tidak firman, semua firman. Gitu loh. Tapi ini tadi aku ingatkan, kalau premisnya itu yang diambil, setiap Allah menciptakan dia harus berfirman. Ya, tapi kan sudah gue buktikan Allah itu nggak berfirman juga bisa ciptakan. Bumi itu diciptakan tanpa harus ngomong. Nah, itu pun kalian memahami firman bukan ngomong gini bukan.
Mudah menciptakan durian ya, mudah menciptakan rambutan, mudah menciptakan mangga, mudah menciptakan elu, mudah menciptakan gue, mudah menciptakan semua isi alam itu mudah. Itulah maka dia disebut Maha Mencipta. Jadi kalau ada syaratnya begini, dia disebut Allah atau bukan? Lihat aja dia bisa menciptakan nggak? Kalau di Al-Quran itu bagus banget. Gue bukan ingin membandingkan, gue bukan ingin membidik kristologi dari sudut pandang Al-Quran doh ya. Nanti lu bilang gue nggak fair. Enggak. Gue hanya bilang, kalau di Al-Quran itu bagus sekali ya. Allah itu bikin apa aja bisa. Ya. Coba kita bikin laler aja bisa. Sampai sekarang sains and teknologi belum bisa bikin darah. Ayo, pakar-pakar kedokteran, pakar-pakar genetika, coba bikin darah, bisa. Kalau bikin darah bisa, nggak ada itu namanya apa le, sing darah diambil itu apa jenis? Donor. Nggak ada donor darah. Kalau darah itu bisa dibikin sama dokter-dokter pakar-pakar itu. Kumpulkan dokter, mulai yang gondrong sama yang botak, suruh kumpul satu dunia pakar-pakar, bikin darah, bisa nggak? Ada nggak pabrik darah? Nggak bisa. Hanya Allah yang bisa bikin darah. Gitu loh. Itu baru dikatakan, oh dia Allah. Lah Yesus bisa bikin apa? Apa yang dia ciptakan? Gue mau tanya amen lu. Kalau parameternya pencipta. Nah yang pencipta itulah Allah. Kalau kamu nggak suka dengan Allah, ya karena memang itu sebetulnya harus keluar dari Bible khususnya. Karena Bible itu mengambil terjemahan Allah itu ngambil dari Islam. Ya, kalau itu dikeluarkan, ya sudah kita pakai YHWH. Pakai YHWH juga. YHWH ini yang bisa bikin darah. Ya, jadi sekali lagi aku katakan ya, pada mulanya ya adalah firman. Firmannya siapa? Firmannya Allah ya. Alif lam ha. Gue kalau dalam pendekatan Ibraniunnya maka dia Y H W H. Ini tetragramaton, sama-sama 4 huruf mati ya. Alif lam ha ini huruf mati semua. Y H W H juga huruf mati semua. Kan bisa-bisanya orang aja ditambah-tambahi konsonan supaya bisa dibaca. Apa? Yehova, Yahweh, Yehuwa. Itu karena gimana ya? Upaya orang supaya bisa membaca 4 huruf mati ini. Asalnya ya ini YHWH, sama dengan dalam edisi perspektif Islam 4 huruf mati juga. Alif lam ha. Ya inilah yang pencipta itu ini. Yesus, gue tanya apa yang diciptakan Yesus? Nanti lu lari ke Yohanes berikutnya. Yohanes 1 turun lagi, Yohanes 2, 3 mulai sana ya. Sampai nanti Yohanes ke-14 itu ya, Yohanes 1. Itu ada kesalahan dan sudah kita kaji beberapa tahun yang lalu. Bukan oleh, tapi melalui. Jadi segala sesuatu diciptakan oleh Allah, oleh YHWH, melalui Yesus, bukan oleh Yesus. Bisa nggak bedakan antara? Itu juga terjemahan yang bermasalah. Kalau kita larikan, kita cek ke bahasa Yunaninya, itu melalui bukan oleh. Gue juga nggak tahu ya, seharusnya ketika Injil itu diterjemahkan, penerjemahannya tuh harusnya netral dong. Kan dalam kekristenan kan ada yang Tritunggal, ada yang Tauhid, Kristen Tauhid, ada yang Oneses. Seharusnya jangan terus diarahkan. Kalau diarahkan supaya Yesus menjadi pencipta, maka ditulislah oleh. Padahal seharusnya diterjemahkan melalui, beda. Ya, nih, ya, nih ya, nih ya. Tab ini dibeli oleh Gus Beti. Itu beda dengan tab ini dibeli melalui Gus Beti. Kalau tab ini tab ini atau handphone ini ya, dibeli oleh Gus Beti, berarti Gus Beti beli tab. Tapi kalau tab ini dibeli melalui Gus Beti, berarti gue maklarnya.
Yang beli ya siapa? Orang lain. Bisa lu bedakan antara melalui dan oleh. Inilah masalahnya ya. Masalahnya kalian tidak terbiasa dengan original teks. Nah ini teman-teman Islam, lu gue kasih tahu ya, lu harusnya bangga, lu senang. Karena apa? Lu punya Al-Quran, lu juga punya terjemahan Al-Quran. Kalau saudara kita kan pegangannya cuma terjemahan doang. Nih, ke gereja yang dibawa ya terjemahan ini. Tuh loh. Sementara kita sudah berkali-kali mengatakan, kitab suci dan terjemahan kitab suci itu nggak sama. Terjemahan kitab suci itu bukan kitab suci. Gitu loh. Makanya Al-Quran itu selalu didampingi oleh original teksnya dan terjemahannya. Terjemahan itu salah boleh, dioret-oret oleh. Wong itu terjemahan kok. Itu upaya manusia untuk mendekati. Tapi yang sakral, yang harus dijaga itu yang original teksnya yang Arabiun itu. Jadi nggak boleh itu terpisah. Nanti orang ngontrolnya sulit. Nah, teman-teman Kristen kita tidak terbiasa dengan original teks. Karena yang ada ini semua sudah terjemahan. Itu masalahnya ya. Oke. Sekali lagi di sini aja ya, karena aku ada tamu ya, maka aku bilang kita selesaikan frase pertama, besok frase kedua, lanjutnya frase ketiga. Frase kedua aku jelaskan apa pros itu supaya kamu paham sepaham-pahamnya sehingga tidak lagi dapat ya dijajah oleh dogma gitu ya. Jadi ya aku jelaskan sekali lagi, NRC Hologos pada mulanya adalah firman. Firmannya siapa? Firmannya YHWH. Oke, sampai di sini dulu. Untuk semua saudara-saudaraku, jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Quran, jaga sholatmu, jaga imanmu, ya, jaga Islammu. Setelah engkau mengeksplor, memaksimalkan otakmu, rasionalitasmu, sehingga menjadi pengetahuan, maka bangunlah keimananmu di atas tahu, di atas ilmu. Jangan ucuk-ucuk beriman tapi nggak tahu. Tahu dulu, baru beriman, gitu ya. Tetapi walaupun demikian kita tetap memberi hormat kepada saudara-saudara kita yang memilih jalan lain karena mereka tetap saudara kita ya. Semoga mendapatkan keberuntungan, rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima ya. Bismillahirrahmanirrahim ya. Salam Islam rasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, alhamdulillahirabbil alamin.